Halo, selamat pagi anak-anak yang Bapak kasihi. Selamat Halo, pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini. Kita melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Namun sebelum itu kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Hari ini Bapak minta tolong Idit mohon mimpin doa kegiatan kita. Baik, Pak. Ya, baik, Bapak Guru dan teman-teman semua. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa, teman-teman, dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. 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 Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, karena Engkau boleh hadir dalam pembelajaran. Kini kami akan belajar, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Dalam Dalam nama nama Bapa Bapa dan 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 Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Idit, terima kasih sudah memimpin doa untuk Sama-sama, kita Pak. kegiatan belajar hari ini. Eh, ada yang tidak masuk? Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Rinta Sitohang, bisakah itu aktif? Oke, belum masuk kelas, mungkin masih keluar, masih di ke belakang mungkin. Nah, baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mungkin ada baiknya ini ya, kita mempersiapkan diri, membuka hati kita, membuka pikiran kita agar uh, apa yang kita terima pada kegiatan belajar mengajar hari ini dapat kita terima dengan baik, dan anggap saja bahwa yang kita alami hari ini adalah sesuatu hal yang positif dan kita terima itu sebagai hal yang positif, apalagi ini pelajaran agama Katolik ya, pembelajaran yang berkaitan dengan iman kita. Oke, uh, kegiatan belajar mengajar hari ini, tema kita atau topik pembelajaran kita adalah berkaitan dengan hubungan antara gereja dan dunia menurut ajaran gereja Katolik, gitu ya. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Yaitu setelah menganalisis teks lagu Yesus mengutus dan merenungkan pesan kitab suci Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, peserta didik dapat memahami bahwa gereja menjadi tanda keselamatan bagi dunia sehingga mereka mampu menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini sebenarnya kita sudah melihat sebenarnya apa sih pentingnya materi ini bagi kita untuk kehidupan kita sebagai anggota gereja khususnya. Nah, seperti itu. Uh, Oke, baik. Sebelum kita memasuki kegiatan belajar ini, mungkin perlu kita melihat dulu ya apa yang menjadi proses pembelajaran kita dan kemana sih arahnya kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, mari kita mengamati gambar-gambar ini. Dari yang pertama itu teks lagu Mada Bakti yang Bapak ambil dari buku Mada Bakti halaman 463. Gitu. Apakah sudah terlihat dengan jelas gambar-gambar ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik. Ya, Titin coba amati sebentar lagu teks Yesus mengutus ini. Kira-kira kalimat apa yang menurut Titin menarik begitu ya? Kalimat yang menarik buat saya itu, Pak, Yesus itu mengutus murid-muridnya itu, Pak. Yesus mengutus murid-muridnya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Titin. Uh, Valentina, coba perhatikan yang di teks kitab suci. Kira-kira mana kalimat yang memang berkaitan dengan topik pembelajaran kita? Kira-kira yang mana? Terang dunia.
dunia. Terang dunia. Terang dunia ya. Oke. Terima kasih, Valen. Mungkin Parmon, Ya Pak, mungkin masih ada kalimat atau ungkapan dalam kitab suci ini yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. baik Pak, yang mungkin hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Luar biasa. Magdaleo, mohon maaf kalau Bapak salah menyebut nama Ya, ya siswa Pak. saya ini. Ya, coba perhatikan gambar yang paling bawah ini, kiri bawah. Kiri bawah itu, Iya, kiri bawah dari saya atau Bapak? dari Kiri saya, Ibu. Pak. Ya, Oh, dari saya. Oh, di sana saya lihat, Pak, ada gambar tangan, gambar tangan yang seperti di posisinya terbuka, Pak. Sepertinya ada yang isinya dari tangan itu. Itu yang saya lihat, Pak. oke. Isinya apa di tangan Dan itu, ada, Ibu? ada di sana, jadilah garam dan terang dunia. Oke, Artinya, terima kasih. ya Pak. Ya, terima kasih Magdaleo. Ya Pak. Terus Rinto, apakah sudah masuk dalam kelas? Oke, baik. Ya, mungkin masih di Rinta, Ida. Pak. Rinta, Rinta. Pak, bukan Rinto. Oke, mohon maaf, Bapak salah menyebut namanya. Rinta, coba perhatikan gambar yang di sebelah kanan bawah. Ada gambar tangan dan lilin, itu kira-kira bagaimana menghubungkannya? Baik, Pak. Kalau menurut saya itu di sini ada gambar tangan itu, jadilah terang dan garam dunia. Artinya bahwa kita memang masing-masing sebagai umat Allah atau orang yang sudah dibaptis sendirinya punya tugas dan tanggung jawab itu dengan kesadaran bahwa kita mau berbagi kasih dan membuka dengan perbuatan nyata sendirinya itu dari hati kita mau sendirinya memang sudah menjadi tugas yang sudah tugas kita itu yang keharusan sudah memang sebagai umat kita apalagi yang sudah dibaptis di mana memang kita kan sebagai umat Kristen itu harus meneladani hidup Yesus. Jadi Baik. apalagi dengan tadi tema Bapak itu kan gereja dipanggil dan diutus di tengah dunia. Baik, Nah, Rinta, kita terima kasih. perpanjangan ya. Iya, Kita perpanjangan dari Yesus sendiri yang Iya. hidup sekarang, yang Luar lebih biasa. dikhususkan. Oke, Begitu, Pak. terima kasih Rinta, jawaban yang sangat lengkap ya, mendeskripsikan atau menjelaskan tentang makna dari gambar yang di bawah itu, gambar tangan dan lilin. Terus Yudit, Iya halo Pak, Yudit, iya Pak. bagaimana ini menjelaskan gambar yang di tengah nih? Ya, kalau gambar di tengah, saya secara pribadi Pak itu melihat ada gambar Yesus, kemudian Yesus berada di tengah-tengah banyak orang yang mungkin dengan berbagai karakter masing-masing, dengan berbagai sikapnya masing-masing, tapi Yesus mencoba hadir di antara mereka, Pak. Mungkin gitu, Pak, dari saya. Oke. Baik, terima kasih Yudit. Luar biasa, Bapak sangat apresiasi dengan jawaban kalian, siswa-siswi saya. Luar biasa ya pemahamannya berkaitan dengan ini. Jadi memang kalau kita perhatikan gambar yang di tengah ini sebetulnya menjadi rangkuman dari gambar keempat gambar yang di sisi ini. Begitu ya. Jadi Yesus mengutus para murid untuk pergi berdua-dua. Mungkin kalau kita pernah dengar lagu itu, Yesus mengutus murid-murid pergi berdua-dua untuk pergi mewartakan kabar. Dan hari ini yang menjadi murid itu bukan hanya murid yang ada dalam gambar ini, tapi juga kita juga yang ada di dalam kelas ini juga menjadi murid. Saya sebagai guru dan juga kalian sebagai siswa-siswi yang beragama Katolik juga adalah murid yang memang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menjadi garam dan terang dunia di
lingkungan hidup kita masing-masing. Ayo coba berikutnya, siapa yang bisa angkat tangan? Bisa hubungkan makna teks lagu, kitab suci, dan gambar-gambar ini menjadi satu cerita bermakna yang mengungkapkan hubungan gereja dan dunia yang berkaitan dengan materi hari ini. Boleh yang angkat tangan? Saya Bapak. Oke, silakan. Magda Leo. Saya Pak Titin Pak. Oh, Titin, silakan Titin. Ya, Pak. Saya menghubungkan di sini tema kita itu tentang gereja dipanggil dan diutus ke tengah-tengah dunia. Nah, ini menurut saya ini kita umat Katolik itu kan sudah dibaptis ya Pak ya. Yang SMA kami nih, SMA ini kan pasti sudah dibaptis semua. Jadi kami itu dengan pembaptisan itu kami siap untuk menjadi pewarta dimanapun kami berada, begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Titin. Terima kasih Titin sudah menjawab atau memberikan sedikit rangkuman Terus baik, kita melihat ya bagaimana sih apa sih yang menjadi kegiatan dari pembelajaran ini. Ini beberapa hal yang menjadi poin-poin penting dalam tema ini, tema gereja, tema hubungan antara gereja dan dunia. Jadi ada ajaran gereja Katolik tentang hubungan dengan dunia yang lebih positif. Ya, nanti kita bisa lihat lebih lanjut lah ya dalam Konsili Vatikan kedua atau dalam materi nanti bagaimana perubahan pandangan gereja dari yang lama ke yang baru yang menjadi lebih positif, lihat dunia secara lebih positif. Kemudian konsep kunci juga adalah tentang solidaritas. Ya, ini solidaritas sosial dalam ajaran gereja Katolik. Sebagaimana Allah sudah bersolidar dengan kita manusia, kita sebagai anggota gereja juga memang mestinya harus solidar dengan dunia tempat di mana kita berada. Kemudian dalam menjalankan peran kita sebagai anggota gereja tentu menghadapi berbagai tantangan, banyak sekali tantangan dari generasi muda, tantangan dari teknologi dan sebagainya. Tapi bahwa kita sebagai anggota gereja harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan itu. Kemudian ada peran gereja dalam memajukan keadaan sosial, itu sudah dijelaskan. Nah, dampak-dampak dari hubungan gereja dunia dalam kehidupan masyarakat, ya kita harus memberi dampak seperti yang ini tadi, menjadi garam dan terang dunia. Jadi, ini yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Yang dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara gereja dan dunia memiliki banyak tantangan dan dampak yang perlu untuk diperjuangkan dan dihadapi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, dari paparan yang telah dijelaskan tadi dapat dipahami bahwa peran penting yang dimainkan oleh gereja Katolik sebagai pelopor keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Begitu. Lalu, yang menjadi pembelajaran bermaknanya untuk kita lihat ini dari materi yang Bapak jelaskan hari ini, bahwa gereja adalah sebenarnya kita sendiri ya. Gereja adalah kita sendiri yang berkat rahmat pembaptisan, kita telah menjadi anggota gereja umat Allah. Sedangkan dunia secara lebih konkretnya adalah sebenarnya lingkungan hidup kita sendiri. Kemudian gereja yang menjadi garam dan terang dunia berarti kehadiran kita di tengah dunia menjadi berkat bagi orang lain, bukan membawa kutukan ataupun sumpah serapah bagi orang lain. Seperti itu. Terus, mari kita berefleksi bersama, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dalam proses pembelajaran hari ini? Apa yang perlu? Silakan. Parmon, adakah masukan? Ya, Pak. Untuk sementara ini ya masih belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada, oke. Baik. Valen? Apa yang perlu kita perbaiki untuk pertemuan berikutnya? Oke. Tidak ada ya? Oke, baik. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita lebih baik lagi. Terutama ini nanti. Saya Pak. Bagaimana, Titin?
Tadi kan ada lagu Pak ya, yang Yesus mengutus murid-muridnya. Nanti kalau untuk yang kedepannya boleh kita nyanyi ya Pak ya. Oke, oke Titin. Nanti Terima kita kasih nyanyi ya, Bapak. nyanyi sebelum pembelajaran. Oke, nanti kita pakai sound juga, enggak apa-apa. Terima kasih. Terus, oh ya ini penilaian ya. Mungkin penilaian ada penilaian spiritual. Ini hanya untuk pertanyaan-pertanyaan reflektif lah sebenarnya nih. Yang spiritual. Sudahkah kamu sudah menerima berkat dari Tuhan? Ini harus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Terus sikap sosialnya ini, seberapa besar rasa solidaritas Anda pada keadilan sosial? Gitu ya. Nah, kemudian untuk penilaian ini, saya mohon izin dulu. Ini kan pembelajaran online ya, online. Kemudian mohon izin untuk memberikan soal pilihan ganda. Mudah-mudahan bisa ditampilkan nih. Oke. Apakah sudah nampak? Belum nampak Pak. Belum nampak, Pak. Belum ya? Belum. Apakah sudah nampak? Belum, Belum ya Pak. Bapak Ibu? Bentar saya. Bentar ya. Oke. Apakah sudah nampak? Masih kosong, Pak. Proses. Ya, Ya, sudah. sudah, Pak. Oke. Yuk kita ngerjakan soal ini. Siapa mau? Ini saya tentukan ke Valen. Nomor berapa Valen? 1. Nomor 1. Ini pakai waktu ini. Silakan pilih nomor berapa jawabannya. Oke. Apa Ibu? Apa Valen? Sorry. D. Ya. D apa C? C ya? Ya. Oke. Oke, masih belum tepat. Titin, boleh Titin. Berarti ini nomor 1 ya. Kita ke nomor 2. Nomor 2 berarti Titin. Seru kali permainannya, Pak Guru. Titin, silakan nomor 2. Ya, Hanya ya, ada Pak. 2 nomor. Silakan. Wah, susah benar yang saya nih Pak, tentang kitab suci. Saya enggak hafal Pak. Mungkin Ayo, A. siapa yang bisa? Siapa yang bantu? Bantu Titin. Matius bab Saya coba, Pak. 5. Berarti bab 5 ayat 13. Saya coba, Pak. Ya. Berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 13 itu berbunyi tentang kamu adalah garam. Oke. B. Baik. Oke. Hebat ya Magda ya. Baik, silakan. Baru dibaca, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja ya Baca, teman. kegiatan belajar hari ini. Silakan Pak Yudit untuk memberikan masukan. Baik. Terima kasih Pak Robert. Terkait dengan ini kita sudah masuk komentar ya berarti ya. Ya, sudah masuk. Model pembelajaran yang Bapak sajikan, model pembelajaran apa Pak? Kalau boleh tahu. Problem based learning. Problem based learning. Jadi menurut saya pribadi, yang pertama mungkin karena dari durasi waktu sehingga kita tidak bisa menyempurnakan sesuai dengan sintak, tapi secara keseluruhan apa yang sudah Bapak sampaikan ini sudah bisa dipahami dan sudah bisa membuat anak untuk menjadi termotivasi karena tadi ada gambar-gambar dan sebagainya. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yudit sudah memberikan masukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk segala keterlibatan kita dalam kegiatan per-teaching ini. Baik, Ya. mari kita bersatu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
kembali kami memuji dan bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan cinta kasih-Mu. Terlebih kami sudah mendengarkan ajaran-Mu dari guru kami tentang gereja dan dunia. Semoga kami anak-anak-Mu terlebih yang sudah menerima pembaptisan yang daripadamu, kami menyadari tugas dan tanggung jawab kami, bahwa kami hidup bukan hanya untuk memperjuangkan diri kami sendiri, melainkan lebih kepada hidup kebersamaan dan mengutamakan kepentingan bersama, dan menjadi terang dan garam kepada sesama kami. Bantulah kami Tuhan dengan terang Roh Kudus-Mu, kami dengan kehadiran kami. Setiap orang yang kami jumpai merasakan kehadiran-Mu sendiri yang penuh cinta dan damai.